Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Semua jemaah subuh Masjid Besar Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang di situ dibahas ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di tempat yang mulia yakni masjid, salah satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis, man wada, siapa yang berangkat ilal masjid, ke masjid, la yuridu bihi, tidak menghendaki, tidak punya niat ketika dia berangkat ke masjid tersebut, illa ayyata'allama khairan, kecuali untuk belajar kebaikan, belajar ilmu, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajin, maka bagi dia seperti pahala orang yang haji, taman halih sempurna, taman dalam keadaan sempurna, hajjuhu opo haji neman, dalam keadaan sempurna hajinya. Alias siapa yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mugi-mugi majelis kula panjenengan ini diterima oleh Allah, dapat pahala tersebut, amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai baca dari suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ada 29 kalimat. Ada 143 huruf. Nek boten bicara itu mendewi. Itu menurut Syekh Nawawi Banten. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama, banyak julukan. Ada sekitar 12 nama. Selain disebut surat Al-Fatihah, disebut nama-nama yang lain. Ada 12. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ada 3 nama, yang mana 3 nama dari surat Al-Fatihah ini paling terkenal. Pertama adalah ya dinamakan surat Al-Fatihah. Surat Fatihah, Fataha yaftahu fathan, maknanya membuka. Al-Fatihah berarti surat yang menjadi pembuka Al-Quran. Karena memang kalau kita niku buka Al-Quran, awal pertama kali yang kita jumpai di halaman pertama yang awal maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jadi permulaan. Kemudian yang kedua dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca Ummul Kitab. Nah, disebut Ummul Kitab. Surat ini juga bisa dinamakan Ummul Kitab, induk daripada kitab Al-Quran. Kemudian yang ketiga disebut juga Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u maknanya 7 karena 7 ayat. Al-Mathani maknanya banyak. Ada yang mengatakan Al-Mathani 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat. Kalau Imam Mujahid mengatakan Al-Fatihah disebut Al-Mathani, Sab'ul Mathani. Beliau mengatakan Sumiyat Mathani li'anna Allah Ta'ala istathnaha lihadil ummah fadakhraha lahum. Disebut Mathani maksudnya As-Sab'ul Mathani 7 ayat yang diistimewakan,
yang dikecualikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini belum pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi manapun, khusus untuk Nabi Muhammad dan kita umat Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah ini sangat utama sekali. Bahkan disebutkan oleh riwayat Abi Darda, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna Fatihatul Kitab ju'ilat fi kiffatil mizan wa ju'ila al-Qur'anu fi kiffatil ukhra la fadalat Fatihatul Kitab 'ala al-Qur'an 7 marrat." Andaikan Al-Fatihah itu ditaruh di satu wadah, ditimbang, Al-Fatihah ditaruh di wadah satu, kemudian sisa Al-Quran semuanya ditaruh di wadah yang satunya, maka surat Al-Fatihah ini jauh lebih berat 7 kali lipat daripada semua ayat Quran selain Al-Fatihah. Menunjukkan Al-Fatihah ini sangat mulia sekali. Sampai bandingannya 1:7. Kemudian Nabi SAW juga di dalam salah satu hadisnya menyebutkan, "Man qara'a Fatihatul Kitab faka'annama qara'a Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan." Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, maka dia seakan-akan seperti orang yang telah membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Artinya apa, Bapak-bapak? Al-Fatihah ini adalah kandungan dari semua kitab. Semua kandungan isi Al-Quran terangkum di dalam Al-Fatihah. Begitu juga semua kitab-kitab yang terdahulu, semuanya itu sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah ini surat yang luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu itu meriwayatkan suatu ketika Rasulullah bersama Jibril. Kemudian terdengar suara gemuruh dari langit. Jibril menengadahkan pandangannya melihat ke atas. Turun satu malaikat khusus. Dan Jibril saat itu mengatakan, "Hada babun qad futiha minas sama' ma futiha qad." Wahai Rasulullah, ini saat ini pintu langit dibuka oleh Allah, sebelumnya belum pernah dibuka. Turun satu malaikat, dan malaikat tersebut menemui Rasulullah beserta Jibril saat itu ada di situ, seraya berkata, "Adushir binuraini faqad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka Fatihatul Kitab wa khawatimi suratil Baqarah." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku membawa kabar gembira untukmu. Engkau diberi 2 cahaya oleh Allah, yang mana tidak ada satupun nabi yang diberikan cahaya tersebut, 2 cahaya tersebut. Pertama adalah Fatihatul Kitab. Binuraini, 2 cahaya. Fatihatul Kitab yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan pungkasan atau akhiran dari surat Al-Baqarah. Itu juga termasuk ayat Quran yang istimewa. 2 cahaya, cahaya Al-Fatihah sama cahaya akhir surat Baqarah yang sering kita baca ketika tahlil. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbil mu'minun, seterusnya. Makanya ini termasuk khususiyah juga itu. Kalau kita tahlil, kalau bisa walaupun ringkas jangan ditinggalkan itu amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbil mu'minun, karena itu termasuk intisari dari bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. 2 cahaya yang diberikan oleh Allah.
Kalau kita misalkan tahlil sesingkat-singkatnya, kalau amanar Rasul itu jangan dibuang, alias jangan dibaca, jangan sampai nggak dibaca, karena itu dua cahaya, sehingga lengkap Al-Fatihah dan amanar Rasul itu lengkap jadi dua cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa, tapi bukan harus itu bukan. Nah, kemudian saking pentingnya Al-Fatihah ini sampai-sampai di dalam fikih disebutkan dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau sholat tidak baca surat Al-Fatihah maka tidak sah. Makanya ketika kita sholat jangan sampai boten baca. Baca itu gimana? Baca itu harus pakai suara. Jenengan kalau sholat mulai Bismillah sampai waladhdallin itu harus pakai suara sekira telinga kita dengar. Kalau surat Al-Fatihah itu dibaca di dalam hati maka sholatnya tidak sah. Jangankan surat Al-Fatihah, satu huruf dari Al-Fatihah jenengan baca di dalam hati maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau sudah Al-Fatihahnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Makanya Al-Fatihah harus dibaca pakai suara sekira telinga kita dengar sendiri. Kemudian saking besarnya Al-Fatihah ini, maka Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman beliau menyebutkan satu riwayat Fatihatul Kitab syifa'un min kulli saqam wa fi riwayat syifa'un min kulli da'. Nabi SAW bersabda bahwasanya Al-Fatihah, surat Fatihah niku adalah obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit. Makanya Nabi kalau dimintai doa pasti yang dibaca beliau Al-Fatihah. Air didoakan sama beliau dibaca apa? Tidak aneh-aneh, Al-Fatihah. Yang dibaca Al-Fatihah itu jadi air yang berkah, bahkan bisa menyembuhkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada yang namanya paman daripada Kharijah. Pamannya Kharijah ini pernah sowan ke Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau pulang, di tengah jalan ketemu sama sekelompok masyarakat, sekelompok keluarga yang di situ subhanallah salah satu anggota keluarganya itu majnun, gila, sampai dikerangkeng, diikat, dikerangkeng dengan kerangkeng besi. Akhirnya orang-orang ini ketika tahu ada sahabatnya Rasulullah yang lewat, mereka tahu ini sahabatnya Rasulullah, mereka belum beriman saat itu. Akhirnya dicegat, diminta tolong. Aindaka ma tudawi bihi hada, wahai sahabatnya Rasulullah, wahai sahabatnya Muhammad, apakah engkau punya sesuatu yang bisa untuk mengobati ini keluarga kami yang gila ini? Fa inna sahibakum qad jaa bi khair, karena temanmu yaitu Nabi Muhammad benar-benar telah membawa kebaikan, ajaran yang baik, mengajarkan saling menghormati dan seterusnya. Bisa tidak engkau mengobati dari ajaran yang engkau ambil dari temanmu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka akhirnya karena ditodong, daripada tidak diiyani nanti malah ngisi-ngisini, agama Islam kan agama yang lengkap, semuanya ada diajarkan oleh Nabi. Nek ditolak mungkin ngisi-ngisini Islam, langsung sudah. Dia ini dibacakan Al-Fatihah 3 hari, dibacakan sekali di waktu pagi, sekali di waktu sore. Setelah baca disembur, disembur ditokno lidahnya, apa ludahnya itu. Setelah disembur selama 3 hari, subhanallah, akhirnya sadar itu orang dari kegilaannya dan dia jadi orang normal. Niki sing nyembur sahabat, nah sing nyembur kula ya sembur malah tambah edan. Disembur 3 hari,
Diterapi 3 hari dengan Al-Fatihah. Pagi dibaca Al-Fatihah, sembur idoni. Sore baca Al-Fatihah, sembur idoni. Terus selama 3 hari. Subhanallah, akhirnya sembuh. Ini mungkin sahabat itu deg-degan ya. Kita gak sembuh tak idoni terus piye. Subhanallah, sembuh berkat Al-Fatihah. Langsung itu keluarga mereka saking senengnya dikasih hadiah 100 kambing. Suruh bawa pulang 100 kambing. Akhirnya orang ini mikir, loh ini halal apa enggak ini? Saya ini meruqyah. Aku ngeruqyah wong dikai hadiah sampeyan kayak halal apa ora iki? Balik dia tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan itu. Maka Nabi menjawab, "Fala umri man akala bi ruqyatin batilan faqad akalta bi ruqyatin haqqin." Sumpah demi umurku, wahai sahabatku, ada orang yang makan dengan ruqyah jambi-jambi yang batil, tapi kamu memakai ruqyah, memakai doa yang benar, yaitu dengan Al-Fatihah. Dari hadis inilah akhirnya ruqyah itu oleh para ulama dihukumi sunnah. Ruqyah itu sunnah. Nah, cara ruqyah gimana? Wes sampean enggak usah repot-repot. Al-Fatihah itu loh sudah paling ampuh buat ruqyah. Al-Fatihah itu dipakai ruqyah bisa, semua Al-Quran dipakai ruqyah bisa. Tidak harus ustaz, tidak harus kiai, tidak harus siapa. Yang penting umatnya Kanjeng Nabi punya iman, punya Islam, ngeruqyah bisa. Ini dalilnya di sini. Baca Al-Fatihah, baca apa terserah bisa. Neng mandine ya boh. Nah mandine sesuai kelas imannya lagi. Makanya kadang kita minta tolong ke ustaz ulama, ya karena dia lebih soleh, mandi, semburannya mandi. Bukan Al-Fatihahnya yang nggak mandi, tapi mulut kita ini yang kurang mandi. Karena itu Habib Zain mengatakan apa? Al-lisanut thahir, law qara al-Fatihah ala marid, yahsulu lahu shifa' bi'idznillah. Wa amma al-lisanul khabith bis-sabbi wal kadhib, hatta la qara'a mi'ata marrah la yahsulu shifa'. Lisan yang suci, lisannya orang-orang soleh yang ahli buat pikir, tidak pernah ngapusi, tidak pernah nipu, tidak pernah memfitnah orang, tidak pernah mencela orang, lisannya bersih. Itu kalau baca Fatihah sekali langsung mujarab, mandi cespleng. Tapi kalau lisan ini suka ngomong yang tidak ada, suka bohong, suka fitnah, suka ini, atau suka ngomong yang nggak ada manfaatnya, itu walaupun baca Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali, tidak mandi-mandi. Bukan Al-Fatihahnya yang salah, tapi lisannya yang kotor, sehingga nur keberkahan dari surat Al-Fatihah itu berkurang. Keberkahan dari zikir yang dia baca tidak sempurna, tidak bisa seperti orang yang lisan yang dijaga. Nah, karena itu sebetulnya ruqyah itu bisa siapa saja. Para ulama lebih afdol karena lisan mereka itu lisan yang bersih. Biasanya kan nonton, masa ono ulama ngerasani rono, ngerasani ini fitrah, rono fitrah, ini dah ono. Ulama itu ahli dzikir, ahli ibadah, ahli baca Quran dan seterusnya. Nah, ini diantara faedah daripada Al-Fatihah. Kemudian dari banyak ini para ulama sampai-sampai mengatakan begini. Ada seorang Al-Imam Idrus Al-Habsyi itu mengatakan begini, ada 4 hal itu kalau dilakukan sesuai dengan niatnya maka akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ada 4 hal yang sesuai niat akan dikabulkan hajat. Apa saja itu? Beliau mengatakan innal qahwata lima tubikhat lah kama huwa fil Fatihah lima quri'at lah wa yasin lima quri'at lah wa ma'u zamzama lima syuribalah. Yang pertama adalah ma'u zamzam, air zam-zam. Air zam-zam ini itu 5 syuribalah. Kalau jenengan minum air zam-zam, pas minum itu niatnya apa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah sesuai niat. Jangan minum air zam-zam nggak ada niat sama sekali. Minum air zam-zam niat dan usahanya tambah lancar, untuk rezeki halal. Sambil pas minum itu sambil niat. Minum air zam-zam ben nambah anake, ya asale telu dadi 13 ya. Minum air zam-zam ojo niat nambah istri tapi nggih. Pokoknya sesuai niat, hajate napa
insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah berkah air Zam-Zam, berkah air yang sangat berkah, yaitu air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribala, air Zam-Zam itu sesuai niatnya saat minum. Makanya kalau minum air Zam-Zam jangan sampai tidak punya niat bisa ikut haji, bisa umroh, pas minum air Zam-Zam diniati apapun niatan kita, niat sing apik lho ya. Niat minum air Zam-Zam, niat jadi pejabat dan korupsinya akeh. Nah, ini enggak mati nih. Niat-niat yang baik itu cepat dikabulkan saat minum air Zam-Zam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa Yasin lima quri'atlah, surat Yasin itu sesuai dengan niat ketika baca. Dengan pas mau baca Yasin itu niat apa? Bahkan para guru-guru kita ngajari kalau baca Yasin 3 kali niatnya apa, setelah itu doa niatnya apa, insya Allah cepat mudah dikabulkan. Dibaca 3 kali. Kalau pengen top chair langsung mujarab baca Yasin 41 kali. Dengan niatan apa? Pasti langsung dikabulkan oleh Allah. 41 kali satu dudukan. Tapi ya kemeng asal auratnya umat kabeh 40 siji. Yang jelas Yasin walaupun sekali itu bisa diniatkan dengan niat apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-qahwah lima tu bikhotlah, kopi. Nah, ini seneng sing kopi. Kopi itu sesuai niatnya ketika jenengan buat kopi. Pas nyeduh kopi ini niat apa? Insya Allah niat tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di majelisnya orang-orang soleh itu biasanya ada kopinya. Majelisnya para habaib, majelisnya orang-orang soleh itu biasanya ada kopi. Kenapa? Karena memang kopi ini punya historis riwayat tersendiri di kalangan orang-orang soleh. Mereka pakai kopi untuk bisa melek, tambah tahajud, tambah zikir tengah uni. Kopi itu minuman yang paling disukai oleh para wali, oleh orang-orang soleh, karena bisa menambah semangat, ngilangno ngantuk dan seterusnya. Nah, kopi itu ketika buat kopi niatnya apa? Hajatnya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bukan hadis sahih, tapi ini perkataan dari para ulama, orang-orang yang soleh. Sampai-sampai ini saya pinten iki, Mas observe. Sampai-sampai engkang punya kewajiban untuk kerja dan lain-lain silakan undur dulu diri monggo nggih. Niki kalau diputus mungkin keterangannya niki. Sampai-sampai disebutkan ada seorang imam namanya Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi. Itu yajtami bin Nabi SAW ya kodoh. Dia itu ketemu sama Rasulullah secara terjaga langsung. Loh nggak bahaya tak? Apa iso ketemu kanjeng Nabi langsung? Saged. Terus dalilnya mana? Dalilnya dari Nabi sendiri. Nabi SAW pernah bersabda, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqodoh. Barang siapa yang mimpi ketemu aku, maka nanti suatu ketika sebelum dia meninggal, dia akan bisa berjumpa dengan aku secara terjaga langsung. Itu janjinya Nabi. Makanya nek jenengan iso mimpi Rasulullah, wah alamat nanti sebelum meninggal, pokoknya sebelum masuk alam kubur ditemui sama Rasulullah langsung. Nah, beliau ini orang soleh, wali, ketemu Rasulullah dalam mimpi ya bolak-balik. Suatu ketika sampai ketemu dengan Rasulullah secara terjaga. Itu hadisnya hadis sahih. Nabi ngomong, nek ketemu aku mimpi, suatu ketika ditemui sama Rasulullah terjaga. Itu hadisnya hadis sahih. Nek jangan boten percaya berarti boten percaya hadis Kanjeng Nabi. Ini orang soleh ketemu Rasulullah ya betul. Kemudian saat ketemu itu beliau minta, ya Rasulullah, uridu an asma'a anka hadisan bila wasithah. Ini kisah keutamaan kopi. Wah, minta hadis dari engkau, pengen dapat hadis langsung dari engkau wahai Nabi tanpa wasithah. Cuman hadis kalau dari mimpi orang soleh itu nggak bisa dipakai dalil hukum halal haram, nggak boleh pakai hadis dari mimpi atau dapat nasihat dari Nabi lewat mimpi, nggak boleh. Itu cuma dipakai untuk fadhailul a'mal aja. Kalau untuk hukum halal haram pakai dalil mimpi tidak diperbolehkan dan nggak ganggu. Nggak oleh pakai mimpi halal haram, pakai hadis yang asli di kitab-kitab hadis itu. Aku pengen dapat hadis dari engkau Nabi tanpa perantara, langsung dari jenengan. Maka Nabi mengatakan,
Uhaddithuka bi salasati ahadits. Dalam mimpi tersebut beliau ngomong, akan aku beri hadis engkau dengan 3 hadis. Al-awwal, yang pertama, mazala rihu qahwatil bun fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Selama bau kopi itu berada di mulut seseorang, maka selama itu dia diistighfari malaikat. Para malaikat itu membaca istighfar untuk dia, mau istighfar sama dia, diistighfari malaikat selama bau kopi ada di mulut kita. Makanya yang minum kopi niku, masya Allah, malaikat mau istighfar, astagfirullah ya Allah, ampuni fulan bin fulan. Nah kalau sudah yang baca malaikat sekali aja istighfar itu diampuni orang itu. Nah sing maca malaikat, nah kita baca astagfirullah sekali, 1000 kali, diampuni apa enggak? Ya insya Allah diampuni. Tapi pasti diampuni enggak ngerti. Tapi malaikat mau sepisan, astagfirullah ya Allah, itu fulan ya Allah, ampuni ya Allah, diampuni karena yang istighfar malaikat sekali. Apalagi kok bukan hanya sekali, selama bau kopi itu ada di mulutnya, selama itu dia dapat istighfar dari malaikat. Tapi ngopi untuk kebaikan. Nah pas ngopi kalau gaplek cepat ya udah meneh niku. Niki kopi pas untuk kebaikan, pas ibadah, pas majelis semacam ini, itu bau kopinya selama masih ada di mulut, selama itu diistighfari malaikat. Yang kedua, man ittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha kutiba min adh-dhakirin Allah katsira inda qarabiha aw lam yadhkur. Barang siapa yang berzikir pakai tasbih, maka dia tertulis menjadi hamba-hamba Allah yang banyak zikirnya, walaupun zikirnya sedikit. Tapi duit tasbih buat dikir, subhanallah, punya tasbih dia. Dia tertulis seperti hamba-hamba yang berzikir banyak. Baik tasbih ini digunakan atau tidak. Makanya subhah tasbih itu boleh dipakai untuk berzikir. Kalau ada orang ngomong tasbih bid'ah, nggak boleh berzikir pakai tasbih. Nah itu namanya kurang piknik nih. Wong sing kurang piknik gagal paham atau pahamnya gagal. Buat tasbih maka dia tertulis seperti orang yang banyak zikir. Yang ketiga kata Rasulullah, hadis yang ketiga, man waqafa baina yaday waliyin billah hayyin aw mayyitin bagana ma'budallah fi zawayal ardi hatta taqatta irban irba. Barang siapa yang mendatangi seorang wali, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka dia seperti orang yang beribadah di seluruh penjuru bumi sampai terpotong-potong tubuhnya. Saking banyak ibadah, sholat yang gini, sholat yang kono, sampai badannya merotoli, saking akeh sholat, seluruh penjuru bumi dijelajahi dia ibadah, sampai protol awake. Nah, itu berapa pahala itu? Wah, tentu tidak bisa dihitung. Nah, orang yang datang ke seorang wali baik hidup atau sudah meninggal, seperti ziarah wali, nah, niku pahalanya mengalahkan orang yang ibadah sampai terpotong-potong tubuhnya. Masya Allah. Karena itu dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam madhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah, ziarah wali itu hukumnya sunnah. Ziarah wali itu hukumnya sunnah dan banyak dalilnya, itu tidak perlu kita sampaikan di sini. Nah, walhasil intinya yang terakhir adalah surat Al-Fatihah. Jadi ada 4 tadi yang kalau dibaca sesuai niatnya. Kalau dilakukan sesuai niatnya. Yang terakhir adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini 5 qiraat lah. Bisa dibaca sesuai dengan niat untuk memudahkan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau Al-Fatihah itu qiraat alfa marrah tuqda jami'u hajat. Barang siapa membaca Fatihah 1000 kali, maka akan dikabulkan semua hajatnya. Mau coping 1000. Ya sekali ya enggak apa-apa, tapi kan beda, powernya itu beda, kekuatan anunya itu beda. Yang jelas Al-Fatihah ini adalah luar biasa, himpunan, rangkuman dari seluruh kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang kalau dibaca itu tidak sembarangan faedahnya. Dibaca benar-benar dengan niatan dengan niatan yang tulus, dengan iman yang kuat, maka Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk segala macam hajat. Ini tentang surat Al-Fatihah. InsyaAllah akan kita teruskan masuk ke ayatnya di pekan yang akan datang. Mungkin kalau panjenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى تبارك الحمد لله قضيت. نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لذة نبت على الخلق رضا نفسي سندر سند كلمات سر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك